Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan narjun najata yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Allah masih menganugerahkan kita, memberi kita kesehatan jasmani, rohani, dan memberikan pemikiran yang masih berpikir bagaimana ke depannya bangsa ini untuk kita majukan dari segala aspek dan segala bidangnya. Semoga nikmat yang Allah curahkan saat ini akan semakin bertambah dan bertambah, sehingganya kita bisa memanfaatkan semuanya untuk memakmurkan negeri ini, memajukan dan mewujudkan kecintaan yang hakiki, bahwa kecintaan kepada tanah air adalah bagian daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja dalam waktu yang sangat berdekatan kita melewati dua hal yang begitu besar dalam sejarah kehidupan kita. Selaku seorang muslim, kita baru saja merayakan tahun baru kita yang dikenal dengan tahun baru Hijriyah. Yang peristiwa ini mengingatkan kita bagaimana dahulu Rasulullah dengan para sahabat yang belum begitu banyak di fase dakwah beliau di Makkah Al-Mukarramah mendapatkan tekanan yang begitu dahsyat, ancaman dan perlawanan yang begitu luar biasa, sampai pada akhirnya Allah memberikan izin dan perintah agar Rasulullah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Maka dari peristiwa ini kemudian ulama bersepakat bahwa tahun baru Islam berawal dari perjalanan hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Maka sebenarnya perayaan tahun baru Islam bukan hanya sekedar rutinitas saja, bukan hanya sekedar mengingatkan bahwa sekarang adalah tahun baru kita, tetapi tentu kita ingin ada makna-makna, ada nilai yang ingin kita ambil, yang kemudian menjadi energi bagi umat Islam, bagaimana kemudian semakin meningkat dan mewarisi apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di antaranya Rasulullah dalam banyak riwayat menjelaskan bahwa memang peristiwa hijrah yang beliau lakukan adalah perpindahan secara fisik lahir batin, meninggalkan tanah kelahiran beliau menuju kota Madinah, kota baru yang akan beliau tempati dengan para sahabatnya. Tetapi sebenarnya hakikat daripada hijrah, para ulama menjelaskan berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa adalah perpindahan keadaan kita dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang lebih baik. Bahkan Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari pernah mengatakan, orang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wa innal muhajir man hajara manahallahu anhu.
Seseorang itu dikatakan muslim yang sejati adalah apabila dia tidak menjadi pengaruh pengganggu bagi orang lain. Orang muslim lain selamat dari kejahatan lisan dan dari kejahatan tangannya. Kemudian Rasul melanjutkan, sesungguhnya orang yang hijrah yang sesungguhnya itu adalah orang yang hijrah dari sesuatu yang Allah larang, yang Allah murkai, menuju sesuatu yang Allah ridhoi. Maka hal ini bisa sebenarnya kita laksanakan, walaupun tidak harus berpindah tempat. Tetapi kita faham keadaan kita sudah sampai di mana. Ibadah kita, kelalaian kita selama ini, barangkali waktu yang Allah anugerahkan sebagai modal termahal dalam kehidupan ini telah habis kita sia-siakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, baik manfaat duniawi apalagi manfaat untuk ukhrawi. Maka dari itu, dari momen hijrah yang baru saja kita lewati ini, dan kita belum terlambat kiranya untuk kembali mengambil makna-makna yang tersimpan dari semangat hijrah, untuk bagaimana kita berharap kita bisa bangkit kembali dari segala keterpurukan yang ada. Kita bisa berbenah kembali, menjadikan tahun baru ini adalah lembaran baru, mengawali segala sesuatu yang baik, menampakkan hijrah kita dari kelalaian, dari kesia-siaan, dari sesuatu yang mungkin mendatangkan murka Allah, menuju hal yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Para sahabat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersamaan dalam momen ini, baru 1 hari yang lalu kita baru saja memperingati kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Kalau kita melihat Indonesia penuh dengan lika-liku dan warna-warni yang telah mewarnai tanah air ini, mulai dari masa penjajahan, begitu dahsyat pengorbanan para pahlawan kita, para syuhada negeri ini telah mencuci tanah air ini dengan darah mereka sebagai bentuk perjuangan dan membuktikan kecintaan mereka kepada tanah air yang saat ini kita nikmati hasil perjuangannya. Maka dari itu, ada hal-hal yang perlu kita maknai melebihi dari sebatas rutinitas dan ritual saja. Kita berbahagia dengan merayakan kemerdekaan negeri ini. Bahkan anak tanah air pun bergembira dengan berbagai hal dan dengan berbagai perlombaan sederhana tetapi mengundang tawa, mengundang keceriaan. Dan kita tidak menghalangi hal itu. Kita berbahagia mereka bisa tertawa oleh hal-hal yang sederhana. Hanya memanjat batang pinang, pohon pinang, mereka bisa berbahagia satu kampung. Hanya dengan modal makan kerupuk, mereka bereforia, mereka berbahagia, tertawa bersama. Maka ini memaknai bahwa untuk berbahagia, untuk bersama, untuk hidup bergandengan, ternyata tidak perlu modal mahal. Dengan hal sederhana kita bisa bahagia. Tetapi kalau hanya memaknai kemerdekaan sebatas ini, alangkah naifnya. Kalau hanya anak-anak bangsa ini hanya memaknai arti sebuah kemerdekaan dari hanya berhura-hura dan bergembira sesaat saja, maka perlu kita tanamkan pemahaman bagaimana apa dahulu perjuangan sehingga negeri yang terjajah ini bisa meraih kemerdekaannya. Sudah berapa nyawa yang dikorbankan, sudah berapa para syuhada yang bersimbah darah demi keselamatan dan kemerdekaan negeri ini dari porongrongan dari para penjajah yang merampas dan menguras hasil dari kekayaan negeri yang kita cintai ini. Maka kita perlu menanamkan kembali makna sebuah kemerdekaan, bahwa kemerdekaan bukan sebuah hadiah. Indonesia merdeka bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari manapun, tetapi adalah tetesan keringat, bahkan cucuran darah yang telah dipersembahkan oleh para syuhada, para pahlawan yang telah berjasa dalam kemerdekaan negeri yang kita cintai ini. Tidak mungkin anak generasi ini bisa menghargai pengorbanan para pahlawannya kalau mereka sendiri tidak paham dan tidak kenal seberapa besar pengorbanan mereka. Maka dalam momen yang sangat berharga ini,
perlu kembali kita ingatkan bahwa kalau dahulu para pahlawan telah bersimbah darah demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini, maka apa kemudian pengorbanan kita, anak-anak generasi bangsa yang sudah tinggal menikmati hasil kemerdekaan? Dengan apa harus kita torehkan? Dengan apa harus kita tuliskan sejarah-sejarah yang kemudian akan dikenang oleh orang-orang setelah kita? Dengan apa kemerdekaan ini kita isi? Dalam bentuk apa? Kalau dalam keadaan sekarang ini kita prihatin dengan keadaan bangsa kita yang dilanda oleh musibah yang begitu dahsyat, sehingga memporak-porandakan dalam segala aspek kehidupan, aspek ekonomi, aspek pendidikan, yang kemudian berimbas pada moral dan akhlak generasi kita. Tetapi dengan kembali kita merayakan kemerdekaan, ditambah dengan semangat tahun baru Hijriah ini, kita ingin bangkit dan keluar dari keterpurukan dan kesulitan yang sedang kita hadapi ini. Semoga dua momen besar yang kita lewati ini tidak hanya sekedar sebuah ritual dan rutinitas saja, tetapi kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini memberikan warna dan sebagai pembangkit dan pengobar semangat anak generasi bangsa untuk lebih baik di masa yang akan datang. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.